Kembali lagi di podcast Candle Struggle teman-teman. Yeay. Dan kita kembali lagi di materi video. Selamat datang di Cangkeman. Cangkem teman-teman. Liga ikut. Dan saya adalah tamunya kali ini. Wah, Nanti saya tampilin videonya biar relate ya. Aduh, ketemu lagi di Cangkeman. Cangkem teman-teman. Iya. Orang banyak juga yang nggak nonton. emang kamu masih punya editannya, Pak? Masih punya Masih. dong. Gokil. YouTube-nya kan ada. Harddiskmu berapa giga emang? Harddiskku biasa 52 MB. Kayak PlayStation zaman dulu. Tanya dong. Kamu harddisk Al-Bukhari. Oke, selamat datang Pusaka. Pusaka ya. Iya. Ini aku stand up udah durhaka ini. Nggak boleh ngeluh. Sakit aku diem. Setelah habis tereliminasi. Habis tereliminasi ya. Pakai baju ini juga kan kemarin kan? Iya. pakai baju ini. FPI aja Pusaka ini adalah finalis stand up comedy Comic 8 Revolution. Comic Revolution ya. Mewakili Magelang, guys. Iya, meskipun Audisinya di Jogja. audisinya juga sama saya loh, Pak. Iya. Iya. Waktu ke Jogja audisi itu loh, Pak. Setelah saya tahu Pusaka dapat Golden Mic, saya bodoh amat, Pak. Materi saya adalah benci IKN, Pak. Oke. Apalagi seafood. Kamu bukan yang bodoh amat. Ikan. Ini ditangkapin dulu Jogja. Ikan. Iya. Enggak mau lanjut. Itu. Iya karena memang dia juga nggak niat mau ikut audisi. Dan kalau niat pun juga nggak bakal lolos juga. Spesifis itu. Kalaupun dia masuk berapa sih 20 besar ya? Iya 20 besar. Eliminasi pertama dia. Iya pasti ya masih pertama. Soalnya show-nya mulai dengan 19 orang. Pusaka gimana rasanya setelah tereliminasi? Ya pastinya sedih. Gimana sedihnya? Iya. Tapi aura-aura bintang atau aura-aura ininya kelihatan ya. Maksudnya beda banget dengan Pusaka yang Beda. masih. Iya 2 bulan lalu lah ya. 2 bulan lalu lah Dan ya. juga aura-aura itu kayak aura-aura brand ambassador Garuda Food. Dan auranya aura kasih ya. Iya, Ini, bukan dong. ini mungkin 5 bulan lagi kamu kayak Jirayut ya. Enggak. Jadi gimana Bos rasanya Bos? Menyenangkan. Soalnya apa ya? Yang pasti dapat banyak ilmu. Gokil sih. Terus aku juga tahu di belakang industri itu gimana. Mentalnya udah kebentuk ya sekarang Iya. ya. Positif aja ya Bos ya. Jadi Positif ya Bos. semangat. Yang positif ya Bos ya. Positif. Ya. Kamu sudah ada kontrak Bos yang positif ya. Iya, maksudnya di belakang industri itu kan ada kru yang bertugas. Iya, ada kru yang hebat-hebat bertugas. itu. Krunya pada kompeten semua. Betul. Ya, Ada juga teman-teman yang menyenangkan. Yang penting kan ilmunya juga tuh, Bos. Betul. Juga karena nggak semua komunitas atau orang-orang itu dapat pengalaman seperti Pusaka. Betul. Iya. Alhamdulillah. Di Magelang langka. Langka. Gak ada yang kayak gini kayak dia. Belum ada, cuma Pusaka aja. Dulu sebenarnya ada ya, ada Move It, ada John, cuma nggak iya. dipanggil ya. Enggak sampai Suci masuk kan? TV. Suci. Suci. Tapi dapat tiket kan itu. Iya. Iya. Tapi nggak dipanggil kan, nggak di calling. Kalau aku sih dipanggil sih. Ya, oke. Buat yang belum tahu Comic 8, Anda tidak tahu goblok Anda. Makanya nonton terus dan dukung Pusaka. Udah Enggak perlu ya. Enggak usah udah. Jadi FYI aja di 2 bulan yang lalu tuh Pusaka ya masih yang seperti mas-mas Iya mas-mas Iya, yang lulus. Mas-mas pengangguran habis lulus ya. Iya, betul. mas yang nggak punya arah kehidupan. Iya. Nah, sekarang tuh dia lebih ke mas-mas yang kalau kita ngundang dia nih kita harus nyiapin Innova minimal ribbon Iya. tahun 2020. Oke. Iya, siapin beberapa botol minerali. Iya, buat Iya. mandi ya. Untuk mandi. Terus ridersnya juga ini harus buah-buahan yang segar. Ya, buah apa Pus kalau boleh tahu Pus? Bakul di. sama kalau mau tidur tuh selimut bulu angsa ya. Ya, bulu angsa. Apa bulu babi? Loro Pak. Dipipisin. Loro. Tahu gak sih kita mau bahas apa ini? Ya, kita Oh nggak bahas- iya, karena dia perwakilan dari Jogja. Iya, kan? karena udah perwakilan dari Jogja. Emang kamu kalau ke Jogja tuh ngapain aja sih selain audisi?
Tiba-tiba loh. Kenapa? Ngapain aja sih selain audisi? Bridging ini Nggak, iki. kayak ngapain ya? Enggak gitu dong. Gimana, Lang? Jadi kan Pusaka ini kan mewakili Jogja pada saat audisi. Iya. Ya, Meskipun memang dia dari ada- Magelang ya. Walaupun dia dari Magelang, audisinya di Jogja gitu loh. Gimana rasanya diklaim sebagai orang Jogja? Nah, iya. Oh, iya. Karena Jogja ada 3 perwakilannya ya. Iya betul. Ada Felix sama si Bayu. Mas Bayu. Ah. Bayu Wibowo. Bukan Mas Bayu, terima kasih. Iya, Ding. Nggak, jadi itu emang awalnya semua peserta waktu di present di minggu pertama sama kedua itu sempat ada kayak yang komplain gitulah. Iya. Soalnya kan dari daerah yang beda-beda, tapi kotanya sesuai kota audisi. Oke. Oh. Terus kata kru karena udah terlanjur, ini udah terlanjur agak lama juga padahal baru minggu kedua. Ya udah dilanjut tetap kotanya sesuai kota audisi aja. Oh gitu. Oke. Meskipun di materimu kan kamu nyebut dari Magelang juga kan? Ya, makanya aku tetap nyebut itu. Kamu selalu nyebut kayak bubur ayam Pak Aceng. Iya. Iya. Ikonik ya. Ikonik Iya, di Magelang. Magelang. Tujuannya itu ya. Apa kamu dibayar Pak Aceng? Enggak dong. Sebenarnya aku ini bubur, Pak. Lembek dong. Lembek dong. Enggak, karena emang pengen ini aja. Mas, jangan diaduk. Karena pengen kenalin Magelang aja. Soalnya jujur kemarin waktu aku kompetisi itu banyaklah beberapa komik nasional sama kru yang tahu stand up itu tuh kayak kaget tuh. Kita pernah dengar ada komunitas di Magelang, cuma iya. baru ini tahu ada komiknya. iya, Bahkan ada yang baru tahu Magelang kan kemarin kan? Iya. Iya. Ternyata Magelang itu Indonesia. Mungkin dia baru tahu dia. Ya. Selama ini dikiranya mana Jepang nggak Oh iya, mungkin. enggak dong. Paling Kira Jawa Timur, Magetan. Ini. Magetan itu. Barung bekicot. Mau ngambil Misalkan ini memang lebih sering stay di Jogja ya waktu itu ya. Waktu Iya. pas lagi mau audisi ini kayak memang kamu lagi dikejar di Jogja kan waktu itu. Iya. kerja di Jogja. Kerja di Oh Jogja. iya. Kerjanya di Jogja itu 24 jam dia, Pak. Enggak 24 jam sih, cuma emang Dia tamu yang harap lapor. enggak, waktu itu aku kerjanya jadi CS di apa ya? Travel agency gitu. Oh, loka.com bukan ya? Bukan. Jangan disebut lah, jangan disebut lah. Bukan, sebut terus aja. Bukan. Enggak, pokoknya adalah jadi itu tuh emang tiap hari shiftnya ganti, kadang dari jam 3 pagi sampai jam 10 pagi, terus besok ganti siang malam gitu. Nah terus waktu ada audisi itu kan sebenarnya aku nggak tahu audisinya, dikasih tahu temanku Pus ada audisi stand up gitu. Iya. Nama temen lu siapa? Ada Nanda namanya, adik tingkatku. Terima kasih Nanda. banyak Nanda. Halo Nanda. Kalau nggak ada Nanda nggak bisa aku sesukses sekarang. Anjing sombong anjing. Belum sorry astagfirullahaladzim, kufur nikmat. Diaminin aja dulu. Amin. Ya. Karena Pusaka ini sudah punya kontrak dengan Falcon, Pak. Iya, Selama 2 tahun ya. Iya. Dan akan bikin film bersama Falcon. Iya, nantinya. luar biasa. Dia menyaingi Sidul dia. Enggak mau, jauh, Kenapa masih sih jauh. Masih jauh. Kenapa sih Idul Jeffrey Nicole? Oh iya, Jeffrey Waduh, Nicole, minimal sama Jeffrey itu. Nicole lagi. Jadi Rano Karno kan kamu kan. Nah, Mandranya Mandra. Jadi oplet. Jadi Basuki. Rio Mas Karyo dong. Iya, Mas Mas Karyo. Karyo. Pak Bendot. Terusin aja dong. Terus. Jadi Atun. Saya jadi Tanjino. Semua nyakitin. Jadi itu tuh kebetulan kan aku shift pagi nih. Jam 3 sampai jam 10 pagi. Oke. Waktu pulang nongkrong dulu, terus ketemu adik tingkatku Nanda itu, dikasih tahu Pus ada ini. Kapan itu? Besok Sabtu gitu kan. Oh. Aduh, ini aku kerjanya pagi lagi dan kebetulan pagi audisinya kan. Aku ngechat kepala kantorku. Aku bilang, Mbak, mohon maaf nih, aku nggak bisa berangkat kerja. Soalnya lagi ada ini. Audisi. Enggak, aku nggak bilang audisi, aku bilang Wah. ada saudara sakit. Terus Gitu. aku pulang ke Magelang. Iya, oke. Udah ikut audisi, lolos. Terus kemarin setelah eliminasi aku tuh baru ngecek HP. Kan selama eliminasi nggak boleh pegang HP. Iya. Selama kompetisi kamu nggak dibolehin megang handphone Nggak ya? boleh, nggak boleh. Nah, terus waktu eliminasi aku ngecek, kepala kantorku ngechat. Wah. Jadi setelah audisi kan aku ngajuin surat resign. Terus dia ngechat, kamu bohong ya, saudaramu nggak ada yang sakit. Goblok. Oh, sekarang malah jadi artis gitu. Iya. Itu jadi trauma loh itu HRD kayak gitu atau kepala kantor gitu. Misalnya ada karyawan yang saudara sakit, wah jangan-jangan besok jadi artis nih. Nggak semua. Nggak semua gitu. Jadi kan kalau nggak dikasih tahu Nanda itu kamu nggak bakal tahu ada audisi itu. Nggak tahu. Oke, kamu harusnya terima kasih bukan sama Nanda aja, sama Igor. Soalnya dia yang nemenin kamu. Kalau dia lolos, kamu nggak lolos loh. Iya. Gara-gara dia nggak lolos loh,
kamu lolos pusaka. Terima kasih banyak ya materi KN-mu itu. Gokil bro. Sebuah kehormatan loh dikat Pak Dintro. Tapi kan di sana kan banyak teman-teman yang dari Jabodetabek, dari daerah-daerah lain kan. Nah, ketika kamu ditanya kamu dari mana, dari Magelang, itu ekspektasi mereka atau ininya mereka apa tentang Magelang tuh apa gitu? Yang mereka tahu. Yang mereka tahu, karena kan mereka tahu Magelang tuh kan Jogja gitu, Magelang Jogja. Kalau Borobudur dari mana, Igor? Dari Batu. Pantas gak lolos. Enggak dibawain kemarin. Enggak, tapi emang teman-teman peserta yang lain tahu kalau Borobudur dari Magelang. Iya, dari Batu ya. Bukan. Masa tiba dari mana? Dari Magelang. Igor. Enggak, tapi mereka tahu. Mereka kayak tanya, Magelang tuh emang jarang kedengeran lah lama ini, dan emang jujur susah juga sih kemarin ngikutin ritmenya mereka. Soalnya kan kebanyakan komik peserta yang lain kemarin tuh banyak yang udah sering ikut lomba. Jadi materinya banyak udah solid. Satu, ada tabungan, 2 udah solid, terus yang ketiga emang mereka udah biasa main di 3 menit sampai 5 menit. Padet gitu ya. Padet, bener-bener padet. Oke. Nah, Sedangkan dirimu. Sedangkan aku kan kebiasaan storytelling kan. Mainnya harus yang 5 menit ke atas gitu. Berarti salahnya di kita, Pak. Maksudnya bukan salah enggak juga, tapi kulturnya di Magelang itu memang tidak yang 3 menit padat, 3 menit padat kan. Tidak menempa juga. Iya. Belum biasa. Belum biasa. Bisa sih, bisa. Ya bisa. Dengan kita pindah ke Jakarta kayaknya. Iya. Itu pun aku baru bisa ngikutin mereka di minggu ketiga. Dan itu masih agak susah. Baru ngikutin ritmenya di situ. Tapi kemarin itu sempat dapat dapat apresiasi dari Mas Wawan. Wawan Cikuk ya. Wawan Cikuk, Hernawan juga. Sama bintang BT. Oke. Dia tuh kayak lihat tulisanku terus kayak bilang, "Oh, di Magelang kayak gini semua." Iya, Mas. Oh ya berarti aman lah, Magelang udah bisa ngikutin Jabodetabek, tinggal dikit lagi gitu. Tinggal dikit lagi. Penulisannya udah mulai bagus lah. Oke. Kayaknya kecuali Igor ya. Penulisannya dia masih penulisan Ramon Papana kayaknya. Ramon Papan. Iya. Kamu tuh lebih memilih stay di Jogja apa Magelang waktu pas nyari kerja itu? Karena di Magelang kan kamu jaga toko di tempat rumah bapakmu toh. Iya. Tapi waktu itu dia memilih untuk stay di Jogja lagi, Pak. Kenapa? Emang ada apa dengan Jogja? Soalnya kalau di Jogja itu apa ya, Pak? Gak tau ya, aku kalau di rumah kayak gak betah aja gitu. Ada masalah apa Pus di rumah Pus? Banyak jadi tuh kayak konseling. Karena jadi konseling. Kalau ada masalah di rumah sama. Kamu cerita ke orang yang tepat ya. Sama-sama berbagi. Maksudnya tuh kalau di rumah nggak bisa males-malesan tuh loh, Pak. Oh iya. Jadi kalau di rumah kan kalau mau keluar harus laporan dulu ya, maksudnya izin tetap izin. Pulang malam juga harus makanya nggak bisa banyak lah. Iya. Sama teman-teman juga jauh kalau di Magelang kan. Tapi kan jauh lagi gunung. si Pusaka ini kan dia juga kuliahnya di Jogja, Pak. Selama berapa tahun kamu di Jogja? 8 ya. Enggak dong. Kelamaan enggak. Kalau kuliahmu berapa tahun di Jogja? S1 kan harusnya 4 tahun. Cuma aku kan 3,5 karena cum laude itu ya. Enggak FYI aja. Bukan cum laude karena angkatan pandemi ya. Iya sih. Iya lagi. Iya, setuju. 3 semester online. Iya. Terus. Itu jadi kalau di Jogja tuh kan aku kumpulnya sama tanteku. Nah itu maksudnya tanteku sering laporan ke bundaku kayak, "Oh, Aka lagi keluar." Udah cuma gitu aja. Tapi kalau mau males-malesan, mau main sama temen tuh lebih bebas di Jogja. Iya sih. Karena juga kamu punya teman di Jogja ya. Iya. Sama kayak Igor juga hidupnya lama di Jogja juga ya, Igor ya. Betul sekali ya. Istrinya orang Jogja kan. Istriku orang Jogja. Tapi kamu tinggal di Magelang sekarang. Iya, maksudnya kan tetap gini, Pak. Aku juga bolak-balik, Pak. Kebetulan hari ini pun istriku juga lagi di Gunung Kidul, jadi aman kita. Oke, aman gimana maksudnya? Kenapa aman? Aman. Selama ini kamu terkekang apa gimana? Tidak dong, yang pasti tidak dicari-cariin. Soalnya Igor pindah Magelang itu karena dia ngindarin utang. Jogja itu ada utang dia. Enggak, Pak, tapi emang justru aku pun dari 2012 aku emang udah hidup di Jogja. Bahkan sampai sekarang aja aku kantorku juga di Jogja gitu loh. Enakan nyari kerja di situ ya? Apa emang santai aja hidupnya daripada di Magelang? Karena Magelang lebih santai harusnya. Ayem, Pak, di Jogja itu, Pak. UMR kecil. Apa? UMR kecil. Gak usah memikirkan UMR dulu. Nek atimu rung ayem duit saakeh-akeh koyo ngopo ora bakal gawe kowe tenang. Paham. Terus. Tiba-tiba kata-kata. Tiba-tiba kata-kata. Dia juga sekarang mikir biaya buat anaknya. Iya sih, makanya aku jualan yang lain. Ya. Jualan apa tuh? Ya, Inilah barang juaran Igor. Coba dilihat pusaka. Ini namanya nasi cokot, guys. Jadi nasi cokot dari jajanin aja, bukan tasnya dong.
Bukan yang ini loh. Ini harganya berapa kok? 5.000 ya? 5.000. Ada rasa apa aja? Ada rasa teriyaki. Teriyaki. Terus. Terus ada rendang. Tak dung dak. Gendang. Terus ada juga sambal kemangi. Weh, Enggak enak ada kan? improvenya. Iya. Nanti kalau yang harganya 10.000 itu bonus ini ya. Untungnya nyangkut yang gini ya. Cokot soalnya. Coklat ya. Oke. Oh, nasinya yang nyokot. Iya, emang galak sih. Nah, itu tadi pandangan orang Jabodetabek terhadap Magelang dan Jogja seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada kesulitan nggak untuk memperkenalkan kamu sebagai orang Magelang itu? Jujur itu susah soalnya. Ya kan orang pasti akan fokusnya ke Jogja karena di Jogja tuh begini. Iya. Begini. Bahkan Borobudur ya, Pak ya. Dari Jogja. Masih aja. Ya, tapi ya jujur susah soalnya kan satu aku kayak bingung gimana mau masukin unsur Magelangnya di materiku. Jadi buka dulu sih. Dari masukin. Assalamualaikum. Oh, dibuka dulu ya. Assalamualaikum kan. Bisa. Bisa. Waalaikumsalam. Belum dijawab, maaf. Terus yang kedua karena emang waktu kompetisi itu personaku introvert. Jadi Oh, gitu banyak ya. diemnya. Oh. Iya. Tapi sebenarnya kamu nggak introvert kan? Introvert sih. Sebenarnya introvert, Pak. Introvert tuh enggak. Ambivert. Ambibi. Dia kayaknya ambeien itu. Oh. Apa? Ambivur. Ambivur. Ambeien di Carrefour. Nah, tapi memang kalau misalkan banyak orang yang belum tahu bahwa Magelang itu kayaknya masih bagian dari Jogja. Iya. Karena mereka Magelang ini kota apa? Borobudur aja dia taunya ya di Jogja gitu. Iya. Jadi gini, Apa? aku kan main dating apps Bumble ya. Aku tanya, dia nanya stay di mana? Magelang. Magelang mana? Dekat Jogja kan? Iya dekat Jogja. Kamu tahu Jogja? Iya tahu. Di situ ya? Enggak, masih sejam lagi aku bilang gitu. Lebih terkenalnya itu. Iya. Orang bilang Parangtritis di Jogja padahal 1 jam lagi dari Jogja nggak sih? Iya. Parangtritis? Iya, itu di Sama Bantul, aja. Pak. Iya, di Bantul. Sama juga Bantul sebenarnya. Jogja juga kan. Bahkan Tugu Jogja, Pak. Kenapa? Wah, Dari Bantul ya? Itu di Tugu. Pak. Dari Bantul. Kenapa? Jogja itu kan kayak negara bagian kan? Bukan negara bagian, tapi kayak misalnya Emang Bantul. satu provinsi. Iya, cuma kan itu beda-beda kan ya. Ada Bantul, Ada Bantul, Sleman. Sleman juga. Bahkan dalam kota Jogja aja sebenarnya ada Sleman, Pak. Oh. Iya, di Gejayan kelak isi ana Semelu Sleman kayak. Oh, iya ada. Iya. benar. Iya. Bahkan kota gede itu Gak gede. separuhnya itu ikut Bantul, Pak. Ikut bangun tapan. Tapi Jogja aku udah pernah semua ke tempatnya. Soalnya ada satu kota yang belum kukunjungi di Jogja tuh Raminten kayaknya. bukan kota. rumah makan. Bukan kota. Rumah makan Raminten, kuliah di Washing. Cuma internet. Kalau malam main ke Las Vegas. Karaoke. Langsung paham. Tahu aja kalian ya. Iya. Jadi aku mendapatkan pengalaman orang-orang yang belum pernah ke Magelang itu bahwa mengira Magelang adalah Jogja. Iya, benar, gitu loh. benar. Langsung ke Jogja. Aku di Jambi juga, Pak. Aku kan baru pulang dari Magelang. Aku kadang main ke Jambi, ketemu anak komunitas sana. Selalu kalau bilang Magelang tuh, oh kamu di Jogja, sering ke Jogja juga. Gitu-gitu jadinya. Jadi Iya. mindsetnya udah Jogja Magelang itu. Iya, padahal kan nggak semua Jawa itu dari Jogja ya. Apa juga tuh? Dari Batu. Enggak dong. Udah. Makan nasi cokot aja nih. Enak Pak ini yang rendang, Pak. Ini yang apa? Itu yang teriyaki. Nah, tuh. Nanti kalian beli 2 dapat tiket ke Waikambas. Oh my God. Konservasi gajah. Oh iya benar, benar. Tapi ini gak sih kalian udah lihat berita, ada 2 berita nih. Apa tuh? Yang pertama Magelang itu masuk salah satu kota yang Slow enak living. ditinggalin setelah pensiun. Iya. Itu terus yang kedua Magelang mau dipisah masuk ke Jawa Selatan. Oh iya? Oh Jawa Selatan. Ada itu. Aku enggak tahu itu. Nggak tahu, Ada. yang Jawa Selatan apa aja berarti daerahnya? Magelang, Cilacap. Purworejo, Kedu. kedua Oh, Kedu itu masuk Jawa Selatan. Mau masuk Jawa Selatan. Purwokerto, Cilacap itu ya. Jaksel. Kenapa nggak Jawa Tengah-Tengah? Enggak dong. Kan satu Susah, Mas. ini. Nulisnya juga susah. Kan Jawa Tengah. Kalau tulis di buku Jawa Tengah 2 gitu. Orang bacanya Jawa Tengah persegi itu. Bukan Jawa Tengah-tengah. Goblok. Enak dong kalau kita jadi Jawa Selatan. Jawa Selatan, Jaksel kita. Kita Iya. udah punya senopati. Iya. Ada Senopati. Nanti ngomongnya kita gini, pusaka kamu ndak usah kayak gitu, ndak worth it itu. Which is lah. Iya. Tapi kalau misalnya Jawa Selatan itu kan ya berarti kita harusnya provinsi sendiri berarti ya. Berarti ya, Iya. maksudnya bahasa sendiri. Tapi masih isu ya, masih Iya, masih isu. wacana-wacana kayaknya. Tahu lihat banyak yang kedu sih emang.
Kedu. Jawa Selatan. Jawa Selatan. Padahal Kedu sendiri itu kan juga di tengah-tengah ya. Kayak Gunung Tidar ini kan ibaratnya dikatain pakune tanah Paku Jawa. Oh, dikatain gitu. dasar paku tanah Jawa gitu. Dikatain. Nangis Gunung Tidar nangis. Dia yang Tidar dong. Aku kan cuma bukit. Kenapa digituin? Dibully. Dibully. Kasihan banget gitu. Iya. Makanya banyak temanku yang di Jakarta ya, masih di Jabodetabek itu dia mau ke Magelang itu dia cari yang di TikTok referensinya. Oke. Misalnya kayak Desa Sukoma, Panjava, Pan Java, Silancur, Nah itu gitu-gitu. kesini dong gini. Jadi tuh mindset mereka tuh Magelang tuh kayak ini banget, kayak masih desa banget gitu Lah iya. Padahal kan sini sudah brand besar masuk. Lah iya udah Iya. banyak, udah kapitalis juga udah banyak ya. Bahkan di Magelang sudah ada lapangan golf. Oh iya Dia memang sudah Udah ada lama dulu. itu Mas. Oh. Di Temanggung belum ada, Pak. Oh ya, Di Purworejo belum ada. lapangan tembakau. Iya, lebih ke kebun sih. Kebun tembakau. Itu. Ya itu jadi banyak orang yang masih memandang Magelang itu adalah sebagai kota yang terpencil dan masih pedesaan gitu loh. Iya. Karena Magelang ini kan sudah ramai karena pendatang dari luar tuh ya kuliah di sini, mahasiswa. Iya. Mulai banyak itu. Udah mulai banyak ada orang Kaligoro kuliah di Untit. Ya, itu masih wajar. satu ini Mas, masih satu kabupaten itu. Wajar. Nggak ada urusan. Beda kecuali Bodoh orang Tanjung. Nah, itu. Sama aja dong. Sama. Waktu itu kan kayak di Untit sendiri itu kebanyakan teman-teman STS SMA aku sendiri, Pak. STS apa SMA? SMA. STS Santoso lah. Santoso. Banyak teman SMA aku yang di Tidar pindah ke Unitidar gitu. SMA tidak. Enggak, SMA tidak. Oh, SMA tidak ke Untidar. Iya. Untit kan emang Universitas Semantit. Semantit SMA Negeri Untit. Udah Unif masih SMA. Iya sih. Ya itu. Ya kalau beda kan sama sekarang. Yang sekarang kan kayak kita punya teman Kevin Junanda Putra Purba itu kan dia dari Medan. Dari Medan. Siapa Medan? Konyonya Ajis. Oh. Kevin. Oh iya. Terus banyak teman-teman kemarin yang kita syuting itu juga dari luar. Bekasi. Iya, ada Emang orang kebanyakan Cilacap. orang udah datang dari luar aja yang ke sini ya. Iya, karena kebetulan Untit sendiri kan sekarang udah negeri, Pak. Iya. Iya, negeri. setara sama SD Jowinangun Utara 6. Enggak, jangan disamain negeri. Iya, sama-sama Benar, negeri. sama negeri. Magelang 6 juga negeri. Magelang 6 negeri, Cacaban 4 juga negeri. Kemiri Rejo 3 juga negeri. SDN Cicalengka. Beda jauh. Beda kejauhan. Itu dekat sama Cicahem. Iya. Sama Cincang Keling juga bisa. Dan itu sih memang apa namanya untuk Magelang sendiri harusnya diapain ya biar orang tuh ngeh ke bawah ini tuh. Sekarang gini deh, Magelang aja. Kameranya kono lah, blokengmu lho. Sekarang gini deh. Magelang aja kalau misalnya wisata malam kemana nggak ada kan? Ada. Mana? Ya kalau kita mau Paling Pak Badut. kafe kan. Pak Badut Kuliner. kuliner. Maksudnya bisa. wisata malam ini seks kalau seks. Enggak. Wah, terlalu. Kamu berharap seks sama darah. Kalau frontal Mas. Itu wisata bukan wisata malam, wisata lendir. Beda. Oh, pikiran gue ya soalnya. Nggak, maksudnya kita jalan-jalan misalnya ada pertunjukan apa kayak Malioboro malam kan ada tuh. Oh iya. Itu Magelang belum ada. Magelang tuh ini Oh, di berarti- alun-alun, Pak. Kalau mau yang Iya. Oh, Dancing Fountain. Kurang pemain angklung aja. kurang pemain angklung. Ada Emang Ada, tapi di ada. Pakelan. jauh banget kan itu aja di lampu merah kan. Iya. Itu hiburan malam, itu hiburan lampu Beda. merah. Itu Magenta Live gitu. Sama diiringin dengan Batavia Dancer. Ya makanya kayak misalnya wisata apa yang kita punya ya wisata pegunungan sama candi udah gitu. Lah kita ngandelin alam, mah. Iya. Alamnya. Dan sayangnya kalau malam memang kita nggak kelihatan ya. ya, alamnya nggak kelihatan malah. Iya. Dan ini bos, kalau apa pas ini kan kamu sudah tereliminasi nih. Ya. Nah, orang Magelang sekarang udah kenal nih Magelang itu ada pusaka ya gitu. Iya. kan. Ada pusaka. Bahkan kemarin sempat di-repost juga sama akun Magelang. Akun Ya, Magelang, Kota Magelang Kota sama Magelang Raya. Dan juga dia diposting sama Om Indro pas pada saat dia tereliminasi. Kayaknya cuma kamu deh, apa ada orang Enggak, juga? semua yang Semuanya eliminasi. dia Gitu. Berarti bukan spesial ya kalau ya. Iya. Tetap Cuma aja spesialnya lumayan, di Magelang, Mbak. Iya, spesial di Magelang. Satu orang yang ya ngobrol sama Om Indro. Mencium bau keringatnya Om Indo ya. Kamu tahu ya. Om Indro. Iya. Kumisnya terasa. Diceritain dia diabetes. Oh ya? Iya. Oh. Wow. Sampai ke penyakit ceritanya berarti ya. Udah dekat banget kamu. Emang ya? udah biasa seintim ngobrol itu sama ya. yang peserta lain. Iya. Sama aja. heeh. Kalau kemarin itu yang sempat ngobrol, aduh siapa ya aku lupa. Pokoknya dia tuh kayak bilang biasanya kalau komik daerah itu kalau mau masuk industri atau mau masuk kompetisi gitulah, paling enggak tuh gabung ke komunitas yang gede dulu. Oh gitu. Kayak misal kan siapa ya kayak
Alwi Shihab. Dia kan dari Makassar. Ya. Tapi dia di Jabodetabek gabung mana gitu lupa. Iya, aku. Gabung sama dulu. baru Segu siapa? Priska. Baru Segu. Iya, dari stand up Indo Jogja kan dia. Gabung mana gitu. Nah, biasanya gitu. Cuma mereka tuh kagetnya karena emang aku belum gabung komunitas gede bener-bener dari Magelang. Iya. Udah langsung masuk kompetisi. From zero to hero ya. Jadi memang kamu ada rencana berarti nih mau pindah apa misal mau lebih aktif ke komunitas yang lebih besar apa gimana? Atau memang mau nyoba open mic-nya terus aja biar menunjukkan kalau dirimu harus tetap ada di spot yang lebih besar. Karena di Magelang spotlight-nya nggak cukup buat kamu Pusaka kalau aku bilang. Ya, kalau aku sih kalau gabung komunitas mungkin enggak ya, gabung komunitas baru. Tapi mungkin kayak lebih ini sih karena tahun depan kan disuruh balik ke Jakarta lagi. Mulai ada project itu. Tahu pengennya sih keliling komunitas Jabodetabek, pengen belajar juga. Oke, siap. Mencari ilmu-ilmunya. Sebelum kamu keliling nanti aku cetakin bendera Magelang ya. Iya. Komunitas Magelang ya. Ini ya, keliling-keliling udah gini-gini aja. Sama tak cetakin stiker nanti kamu bagi-bagi. Oke. Banyak loh. Sebelum itu nanti kita sablonin dulu baju kaos Kendall Struggle ya. Iya. Oh iya. Setuju. Bagus. Tapi kalian ada rencana bikin ini nggak sih? Podcast live. Enggak, merchandise-nya. Merchandise nanti kita mau bikin. Ada dong, pasti dong. Boleh dong. Oke. Nanti kita disupport langsung sama partai. Jadi kan gabung sama ini Bambar Banteng nanti. Nanti ada orangnya gini kan, pakai peci. Iya gitu. Kaos saringan tahu. Gatel dipakai. Ini untuk tahun depan kan ini kita masih akhir tahun ya. Iya, masih masih akhir syuting di akhir tahun karena kita ngejar jadwalnya Pusaka juga kan. Iya, karena dia agak pada tahun depan udah pada Udah sibuk, Pak. sibuk. Amin. Dia sudah circle-nya Marsanda. Oh iya. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Ketinggian kan. Diundang podcast Dr. Richard. Iya. Udah pasti situ Close the door. Kenapa harus Dokter Richard sih, Pak? Iya, lagi rame dong. Iya sih. Iya, Jadi emang ada itu. nanti ikut Mutan 100-nya catatan muslim gitu. Kamu yang satu tim sama Aan ya. Iya, terus narkoba. Enggak dong, Jangan, enggak boleh. Gajah aja. Jauhi. Enggak. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan kompetisi dan lain segala macam ada nggak yang tiba-tiba orang yang ngaku-ngaku saudara kamu? Enggak dong. Aku. Pinjam duit. Nah, kalau pinjam duit banyak, Pak. Serius? Bener. Berarti Ada, jadi ada yang DM, ada yang WA. Nah, setelah aku eliminasi kan aku buka HP nih. Aku buka IG sama WA tuh ada orang yang kayak saudara lah, ada saudara. Dia kayak tiba-tiba bilang, "Wah, keren ya sekarang udah nggak apa-apa meskipun dieliminasi, besok pasti sukses gini-gini." Terus bawahnya langsung ponakanmu nih belum bayar yang semester ini. Iya, gitu-gitu. Terus ada juga yang tiba-tiba tuh DM kayak, "Pus gimana sehat?" Temanku. Jadi aku tuh sama dia cuma sebatas tahu nggak pernah ngobrol. Oke, benar. Tiba-tiba dia follow IG ku DM terus kayak bilang, "Terus gimana kabarnya?" Gitu. Wow, aku sering ngevote kamu, sering lihat. Dia tuh ngevote sambil ngelus-ngelus dengkul. pinjam duit. Terus bawahnya tiba-tiba bilang, "Aku tuh ngelamar kerja di mana-mana nggak keterima, Pus." Oke. Mulai cerita sedih mulai. Terus kamu ada rencana ke Jakarta lagi? Ada tahun depan. Aku siap jadi asistenmu. Tiba-tiba. Loker, open loker. Langsung mau jadi asisten. Tapi siapa tahu diaminin aja Pus, kamu punya asisten. Kan manajer sudah ada ya. Gitu. Nggak bisa Pak, asistennya udah Igor. Oh iya benar. Jadi asisten. Dia roadman. Soundman. Bawa soundman sendiri. Aku bawain tas aja ya. Kan karirnya Olga dari situ. Bawain tas. Tas Sugiarto. Emang iya, Pak? Iya. Gokil. La. Nggak, jadi kalau orang yang minjem duit ada. Nah, kalau misalkan cewek-cewek nih, Bos. Nah, itu juga ada enggak? Misalnya Masih ada kayak yang deketin yang tadi. apa kabar Pus, apa kabar Pus gitu. Cewek sih ya ada teman, maksudnya cuma sebatas kenal kayak tiba-tiba ngechat. Gimana Pus? Apa di sana kompetisinya semangat ya gini-gini. Oke. Kamu lucu terus kok menurutku. Iya, padahal dari dulu nggak pernah ngobrol ya. Nggak pernah. Ya cuma sebatas kenal aja udah. Enggak, aslinya dia tuh kalau kamu nggak notice tuh dia sering lirik-lirik gitu tuh. Udah notice dari dulu. Makanya setelah kamu naik daun, sekarang dia baru berani. Berarti aku tahu apa yang harus kulakukan kalau aku pengen orang yang aku suka dulu nge-WA aku. Gimana tuh? Ya harus ikut kayak gini. Kompetisi. Ternotis ya. Ternotis aku harus. Tapi dirimu pernah nggak sih ikut kayak gitu, Pak? Ikut kayak gitu pernah. Aku pernah audisi Suci. Di? Suci 4. Jogja. Oh, Suci 4. Iya. Itu satu kali audisi dalam seumur hidupku cuma sekali itu doang. Karena ketika aku audisi ngomong sebentar langsung dikat sama Radit. "Makasih Mas Gilang," katanya gitu. Oh, gitu. Kamu tahu materinya apa? Apa tuh? Saya pengen minta duit sama bapak saya. Bapak saya tuh selalu nyuruh saya,
kamu mau minta duit Lang? Iya, mau di kantong kanan Bapak, kantong kiri apa tirai nomor 1? Makasih Mas Gilang. Dari gue gitu. Jadi setelah itu nggak mau audisi lagi, nggak suka gue audisi. Tapi emang berat sih Pak. Aku kemarin kan juga kebetulan sempat ikut audisi juga yang Suci. Itu kan aku pakai materi yang ini loh, ketuban. Ya. Itu nggak dikat. Nggak dikat. Bagus ada yang. Bagus. Yang kedua, setku kedua. IKN. Bukan yang aku punya anak itu. Itu dikat gara-gara tak tambah-tambahin bobsled. Jadi kamu nyari-nyari apa titik yang aku dieliminasi gitu. Iya. Padahal pasti tidak lolos audisi. Memang karena bukan itu sebenarnya, karena memang ya belum beruntung aja. Tapi emang dari awal jurinya emang ngobrol sih, Pak. Dia bilang terima kasihnya udah selesai ngobrol. Jadi dia dengar materinya dia. Mau bilang kita bilang makasihnya habis ini aja ya. Oke lah. Iya. Si Hamid masa dari batu gitu. Iya dari Satu lagi untuk ketuban. Ketuban dari batu. Tapi ada mantan yang menyesal nggak Bos? Apa tadi? Nggak, maksudnya ada bisa tiba-tiba orang-orang sebelumnya itu nanya mantannya nonton mungkin nggak apa-apa, nggak, maksudnya kayak bukan menyesal ya, tapi lebih ke nanya gimana kabar gitu, terus bisa nggak kita balikan gitu. Nggak sampai gitu, cuma ya tanya-tanya kabar Saling setelah support ya. 4 bulan asing. Tiba-tiba tanya kabar. Ditanya kabar. Ngechat langsung how's your day di karantina. How's your day? Kebales Selasa gitu. How's your day? Hari apa itu? Bagaimana harimu? Nah, Selasa sehat. Benar, itu baru. nah ketika mantan kamu atau orang-orang yang pernah dulu kamu taksir terus dia nggak ngerespon, sekarang dia ngerespon kamu. Ketika dia ngerespon kamu tuh kamu kayak gimana Bos sekarang Bos? Rasanya tuh kayak dari dulu kemana aja nih? Iya, pas aku di atas kamu di bawah. Maksudnya aku di panggung dia di situ. Pas aku di depan kamu di belakang. Maksudnya waktu panggungnya di depan. Susah yang itu Mas. Komik industri nyapu. Nyapu. Udah pinter ya, udah pinter. Karena taruhannya karir. Padahal kan kita udah jelas-jelas ngobrolin seks kan. Enggak Mas, enggak ada. Mesum aja pikiranmu Mas. Iya. Ya sempet lah sebelum kompetisi itu kayak ada pikiran kayak wah ini waktu aku kompetisi aku harus lolos nih, harus dikenal banyak orang biar si cewek ini nyesel nolak aku kayak gitu-gitu. Ada motivasi gitu. memang benar. Ya, motivasi. Sakit hati itu motivasi banget tuh ya. Tapi setelah masuk itu aku jadi kayak mikir kalau kita emang stand up ya. Iya. Kalau stand up terus kita pengen masuk industri. Iya. Kalau tujuan awalnya karir nggak jadi, Pak. Oke. Makanya setelah masuk tuh aku jadi kayak mikir gimana caranya biar aku bisa ngehibur orang, aku seneng, orang yang nonton juga seneng. Oke. Jadi Basic ya Pak ya. Terus waktu itu mikirnya juga karena orang tua sempat waktu itu ada ini kan dapat reward game gitu di kompetisi. Boleh ngubungin orang tua. Nah itu kan malamnya aku nangis kan, jadi kayak udah sekarang fokus naikin derajat keluarga dulu aja lah yang itu. Asik. Kapan terakhir ketemu orang tua? Teng 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 teng. Di manual. Kalau nggak ada soundboard Nggak itu ada apa? soundboard, nggak ada. Males. Gak ada Elgato nggak ada. Gak sedih. Oh iya kan sedih. When I am down. Ya makanya kemarin waktu keluar pun sempet lah kepikiran kayak nyalain diri sendiri, maksudnya kayak kok cuma sampai segini sih gitu. Tapi untungnya ada orang tua yang selalu support, jadi mereka kayak udah sampai sini kamu udah bagus. Orang tua kamu pakai estes. Bukan support itu. Bukan dong. Makanya mereka kayak ngeyakinin nggak apa-apa, kamu 13 tuh udah bagus. Iya. Harusnya 10 sih lebih bagus lagi. Karena kebetulan 13 angka sial ya. Ratusan orang loh Bos, ribuan lah mungkin ya yang ikut. Kita aja yang dalam komunitas tuh udah bangga Bos, kamu masuk pencapaian yang sungguh sangat luar biasa gitu. Iya, orang kalau nanya orang kalau nanya Magelang ada komunitasnya, kamu gak lihat pusaka. Itu kebanggaan kita. Iya, kemarin siapa yang tanya Magelang komik yang jadi selain pusaka siapa sih? Iya. Aku sendiri sih. Nggak ada jawabannya, nggak ada. Sombong amat. Kayaknya kita salah panggil bintang tamu. Tapi aku mau saran aja Bos buat kamu Bos. Kamu kan sedang meniti karir nih Bos. Ya. Nah jangan sampai kamu terpleset Bos. Nah Dalam itu artian bener-bener aku jaga Pak. Jangan sampai misalkan ada ya mungkin banyak jebakan-jebakan orang yang ingin karir kamu jatuh. Terutama perempuan sih Bos. Iya, kamu bukan maksudnya ada orang yang Jangan tiba-tiba tergoda. ada orang tiba-tiba caper ke kamu terus ya
ya begitulah terus Tiba-tiba ada mbak-mbak random yang ngechat kamu, jangan sampai kamu tergoda. Meskipun mbak-mbaknya nggak pakai baju ya. Admin slot. Kenal dunia malam. sudah Kenal ya itu aja sih Pus. Jadi kayak ya jangan sampai terpleset lah. Siap. Dengerin nasihat dari bapak. yang udah pernah terpleset. Jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Enggak deh. Ya itu pokoknya ya karena gini kita pun misalnya di Magelang nih, misalnya Igor dengan meniti karir waktu itu sebagai musisi, Gilang sebagai penyiar radio waktu itu, terus aku sebagai MC. Itu tuh sangat riskan kita untuk benar-benar dijaga reputasinya. Gitu. Ya, tapi emang ini sih Pak, maksudnya kemarin setelah aku keluar pun itu tuh banyak kru yang bilang kayak benar-benar harus hati-hati. Jadi kamu di industri tuh kayak di ini apa ya? Pinggir jurang. Bukan pinggir jurang, kayak di Eyes atas on you ya. di atas es gitu. Jadi kalau emang bener-bener lagi panas, gimana caranya kamu jaga panasnya tuh di atas aja, bawah jangan sampai leleh. Iya, Oh tetap gitu. dingin ya. Jangan sampai kamu kepleset es gitu ya. Nah itu makanya aku tidak berani ke kutub utara. Nggak, tapi emang dibilang gitu, jangan sampai. Soalnya kalau di industri itu katanya kalau sekali tenar udah standarnya langsung segini. Oh. Soal kita salah dikit aja langsung drop. Wow. Oke, kamu mungkin kalau viral misalnya nanti Viral. tuh berarti memang harus standby kuat ya di situ ya. Ini deh kemarin yang waktu eliminasi itu kan aku bahas ini kan yang ST itu. Nah, ST goblok gitu kan ada materiku. Masih ada nggak Mas ST-nya? Masih Pak. Ya dijual lah goblok. iya. Ya dibelilah goblok gitu. Iya. Aduh, goblok aja kita kayak gitu. iya. Nah, itu aku mikirnya kayak ya udah biasa aja. Iya, tapi Pandangan orang beda ya. Banyak yang DM, Mbak. Oh iya. Bahkan ada yang WA. Sampai kemarin tuh ada nggak tahu dapat nomorku dari mana. Sampai kemarin tuh ada temanku di desa, dia kayak ngechat, "Pus, udah balik dari Jakarta udah. Posisi di mana di Jogja? Jangan pulang dulu, ada yang muter desa nyariin kamu." Oh ya? Iya. Oh pantesan kamu belum pulang-pulang hari ini ya. Iya, ternyata itu alasannya. gitu ancaman popularitas, Pak. Makanya tuh kayak Anjir, sampai persekusi ya? yang bener-bener ku tanggep, yang gak aku tanggepin sih, ada yang telepon di WA kan, terus aku angkat kayak dia tuh tiba-tiba langsung memberi julukan baru kepadaku. Apa tuh? Wih, pusaka anjing.